Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sekalian. Kali ini kita akan berbincang bersama Anas Yusuf SPD. Beliau adalah Wakil Ketua Lazismu Kota Malang. Kita akan berbincang seputar makna korban. Korban sebagai momentum membangun kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Langsung saja saya sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ustadz Anas Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Antum gimana? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Ustadz Anas Yusuf, kita kan kemarin kita telah melaksanakan Hari Idul Kurban. Ya. Terlebih lagi Idul Kurban ini adalah berbarengan dengan momentum 17 Hari Kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 45 yang ke-75. Nah, apa sebetulnya makna Idul Kurban dalam perspektif kesalehan pribadi dan kesalehan sosial, Ustaz? Apa maknanya? Baik. Ya, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Jadi sesungguhnya kalau kita bicara tentang makna kurban, itu arti secara bahasa atau secara umum ya, itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dalam rangka mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Dan ini difirmankan oleh Allah, Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya Allah telah banyak memberikan nikmat kepada manusia. Maka hendaklah kita berkorban. Dan hendaklah kita sholat dan berkorban. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT. Jadi kurban sesungguhnya itu artinya bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka untuk hablumillah, yaitu membangun kecerdasan kita pada Allah, dan habluminanas dalam rangka hablumnas secara horizontal, bagaimana kita harus cerdas kepada manusia dan bentuk kepedulian itu. Itu Ustaz. Ya. Artinya ketika memaknai kesalehan pribadi itu artinya bukan hanya membangun hubungan yang baik secara vertikal, tapi juga kan horizontal. Ya. Betul Ustaz. Jadi makna sesungguhnya Idul Kurban atau Idul Adha itu sesungguhnya momentum untuk membangun kesolehan secara individual, membangun secara pribadi, dan membangun kesolehan secara sosial. Jadi yang dimaksud dengan makna membangun kesolehan pribadi atau individual itu adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan meningkatkan kualitas keimanan kita pada Allah, dan itu didasari bagaimana kita harus menjadi hamba Allah yang abdan syakuro, menjadi hamba Allah yang bersyukur pada Allah. Kenapa kita harus bersyukur pada Allah? Merupakan indikator daripada kedekatan kita kepada Allah, yaitu hablunallah. Tidak lain karena Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Baik nikmat yang melekat dalam diri kita, berupa penglihatan, pendengaran, dan hati. Kemudian nikmat Allah yang berikan kita diberi udara yang kita menghirup dan gratis. Itu harus kita wujudkan sebagaimana firman Allah yang saya baca dalam mukadimah tadi, yaitu inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya Allah telah banyak memberikan nikmat kepada manusia yang luar biasa. Termasuk bangsa Indonesia itu diberi kenikmatan oleh Allah yang luar biasa.
dengan sumber daya alam, apa yang tidak ada di Indonesia, lengkap Indonesia ini. Kekayaan alamnya, kekayaan lautnya, ya, kekayaan daratnya, kekayaan pertambangan, minyak, nikel, buah-buahan, semuanya lengkap di Indonesia ini. Bahkan ada orang mengatakan Indonesia ini adalah secuil surgawi, gitu kan? Ya. Maka kenikmatan itu harus kita syukuri kepada Allah. Bersyukur dengan hati, meyakini akan kebenaran bahwa Allah itu yang Maha Memberi. Kemudian bersyukur dengan lisan, dengan banyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, dan bersyukur dengan perbuatan. Itu adalah perintah Allah, dan inilah indikator hablum minallah, yaitu takwa secara individual atau takwa secara sosial. Nah, kemudian berikutnya adalah kita disuruh fasolli li rabbika wanhar, itu kan, hendaklah kalian sholat. Nah, sholat itu adalah bentuk daripada rasa syukur kita pada Allah. Karena sholat itu adalah merupakan amal yang dihisab yang pertama kali. Karena sholat itu adalah ibadah. Sholat itu adalah amaliyah yang bisa mencegah faksa dan mungkar. Oleh karena itu gerakan sholat ini harus kita gaungkan. Ya, harus kita gaungkan, kembali ke masjid, kembali ke sholat berjamaah, terutama adalah sholat isya dan sholat subuh. Nah, itu salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, yaitu hablum minallah, indikator daripada ketakwaan atau kesolehan secara pribadi dan secara sosial. Itu saja sementara. Ya. Jadi makna secara kesolehan individual atau sosial, individual dan pribadi. Ya, baik. Poin pertama, Ustaz, tadi kan kita bicara tentang kesalehan pribadi. Salah satunya adalah ketakwaan kita kepada Allah. Gitu kan. Salah satunya adalah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kan begitu. Ya, ketika kita sholat, itu kan harapannya kan mampu mencegah perbuatan keji dan terus munkar. Di antara Idul Kurban atau Idul Adha, ya, bentuk yang kedua adalah kesolehan secara sosial. Artinya bagaimana kita dekat dengan umat, dekat dengan sesama. Bentuknya adalah wanhar, yaitu berkurban. Oh, berkurban. Jadi kalau tadi itu hablum minallah secara vertikal, dan bertakwa melalui bersyukur dan sholat. Kalau ketakwaan secara sosial itu bagi masyarakat, kepedulian pada sosial. Itu diawali bagaimana kepedulian kita terhadap pendidikan anak misalnya. Itu bentuk daripada kepedulian sosial. Apalagi saat ini di zaman era milenial ini tantangan dakwah, terutama mendidik anak itu nggak mudah. Maka kepedulian seorang ayah kepada anak ini sangat penting. Ya. Berat ya. Pendidikan. Jadi kesolehan sosial itu masuk pedulian terhadap anak, yaitu pendidikan kepada anak. Kemudian yang berikutnya di antara indikator kesolehan sosial itu adalah kepedulian terhadap umat. Apalagi saat ini bangsa Indonesia, umat Islam mengalami ujian dari Allah yang bentuknya adalah COVID-19 atau pandemi ya. COVID-19 ini membutuhkan kepedulian sosial, membutuhkan kesolehan sosial kita semua. Apa bentuknya? Yaitu dengan berkurban, dengan menyembelih kurban, itu kan ya. Nah, ini harus kita salurkan, kita distribusikan kepada seluruh masyarakat yang saat ini butuh daging misalnya, untuk supaya badannya sehat dan sebagainya. Ini dengan kurban. Ya. Kemudian berikutnya di antara indikator kesolehan sosial itu adalah kita sebagai umat Islam, terutama bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim, harus peduli terhadap melihat tantangan dakwah saat ini yang begitu masif. Tantangan dakwah yang keras, tantangan dakwah yang semakin hari tidak semakin ringan tapi semakin berat, maka dibutuhkan semangat jihad fisabilillah. Berkorban. Tidak hanya berkorban dengan harta, tapi dengan jiwa kita harus siap untuk menghadapi tantangan dakwah ini. Jadi karena tantangan dakwah ini ada di hadapan kita, maka bagaimana kita mensikapi itu dengan baik, yaitu dengan peduli terhadap persoalan keumatan, peduli terhadap persoalan kebangsaan.
Termasuk masalah COVID ini adalah masalah kita semua. Bagaimana kita harus menjaga keluarga terhindar dari COVID, maka kita harus ada ketaatan terhadap instruksi negara misalnya, ya, pemerintahan dan MUI dan seterusnya, kita harus taat. Itu bentuk kepedulian. Yang pada ujungnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia itu adalah yang bermanfaat kepada sama. Inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat Islam untuk peduli terhadap keumatan dan peduli terhadap persoalan kebangsaan, terutama ada tantangan dakwah yang saat ini sudah ada kita. Ya. Dan ini kami terinspirasi dari firman Allah, wal takum minkum ummatu yad'unal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara sekumpulan umat, artinya kita ini, untuk apa? Dan rangka untuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Mari semangat dakwah amar nahi munkar ini harus kita gaungkan saat ini. Jangan sampai kita memplem ya. Jangan sampai kita loyo. Harus semangat. Karena musuh-musuh umat Islam saat ini sudah siap, sudah menghadapi kita, sementara kita belum siap. Maka dakwah ini harus kita kencangkan kembali. Harus kita tata. Apa yang terjadi ketika dakwah tidak dimiliki dengan baik? Tidak dikelola dengan baik. Sudah dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Inilah fakta. Maka dakwah itu harus diminit, harus dikelola dengan profesional. Ya. Itu Ustaz. Jadi tantangan dakwah, tantangan umat seperti itu. Ini bentuk kepedulian kita. Ya, saya kira tantangan tadi kesalahan sosial, terutama aspek dakwah. Itu kan sebetulnya sekarang tantangannya adalah dakwah kita sekarang bukan dakwah hanya bilisan, tapi dakwah bil hal ya. Problem kemiskinan misalnya sekitar kita. Saya kira itu seperti apa, Ustaz? Anda kan wakil ketua Lazismu, saya kira banyak bergerak di bidang ini. Seperti apa? Iya, baik Ustaz. Jadi alhamdulillah selama ini sebelum adanya COVID-19, Lazismu Kota Malang sudah bergerak. Jadi menghimpun uang masyarakat dan dikembalikan kepada masyarakat, yaitu membantu. Apalagi saat ini fakta di lapangan banyak pengangguran, banyak PHK, banyak kemiskinan semakin meningkat, bahkan ada orang tidak makan dan sebagainya. Lazismu insya Allah terdepan untuk mengatasi itu dan sudah memberikan paket sembako kepada masyarakat. Kemarin yang tahap pertama 400 paket sembako, Ustaz. Jadi kita berikan kepada marbot, kepada dai, kepada kerja harian yang saat ini terdampak COVID itu, sehingga banyak pengangguran dan sebagainya. Itu kita berikan tahap pertama itu 400 paket sembako, yaitu ada beras 5 kilo, ada gula 1 kilo, ada minyak 1 liter, ada kornetmu sama rendangmu, ada kecap, ada mie. Itu kita berikan kepada masyarakat yang terdampak di Kota Malang terutama. Baik itu marbot, baik itu tenaga harian, kemudian guru ngaji, guru TPA, dan sebagainya. Alhamdulillah data itu sudah masuk dan kita sudah menyebarkan itu. Dan kita juga memberikan modal pembiayaan kepada masyarakat yang terdampak krisis ekonomi ini. Bahkan ada isu sekarang mulai ada resesi ekonomi, kan? Kita sudah data-data tentang bagaimana kita membangun secara ekonomi, kita berikan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah sudah jalan. Apa bentuknya apa itu? Dan saat ini, bentuknya apa itu? Gimana, Ustaz? Bentuknya apa? Bantuannya apa langsung? Uang? Bentuk bantuan itu? Iya, jadi kalau sembako itu berupa secara fisik ya tadi saya sebutkan, kalau pemberdayaan ekonomi kita berikan modal kerja. Oh, modal kerja. Sudah jalan ini. Dan ini insya Allah tanggal 17 Agustus hari Senin, Lazismu mempunyai gawe besar untuk memberikan santunan kepada orang-orang atau jamaah atau bapak atau ibu yang kategori veteran. Jadi orang-orang veteran, ya orang pejuang-pejuang NKRI, baik itu muslim maupun non-muslim, kita akan berikan santunan nanti ketika pas tanggal 17 Agustus. Tempatnya di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang. Sekaligus juga memberikan bantuan kepada difabel, ya, orang-orang yang orang-orang yang keterbatasan. Ya, seperti itulah. Itu nanti ya kita undang nanti tanggal
17 di gedung Markas Dakwah Kota Malang disatukan dengan kegiatan penyantunan terhadap veteran. Dan alhamdulillah panitia terbentuk dan tinggal acaranya saja. Mohon doanya Ustaz sehingga acaranya lancar Ustaz. Ini bentuk kepedulian lazismu kepada warga masyarakat Kota Malang dan sekitarnya. Ya, tadi masuk poin ekonomi tadi, pemberdayaan ekonomi itu bantuan berupa modal usaha itu diberikan pada masing-masing keluarga ya. Iya betul. Dan alhamdulillah lazismu kan punya data. Ya. Data masyarakat yang terdampak COVID, ya. Ada yang kena PHK, ada yang pengangguran, terus ada tim yang mensurvei ke lapangan. Setelah itu baru orang-orang itu nanti semacam didampingi, diedukasi, sekaligus ada pemberian modal kerja. Ya. Berapa itu? Usaha baru, terus kita dampingi. Berapa Ustaz? Modal usaha berapa itu? Modal kerjanya itu? Berapa? Kisarannya? Gimana? Modal usahanya berapa? Kisarannya berapa juta itu? Ya, modal kerjanya mulai dari angka 1 juta sampai ke atas. Ustaz. Oh, tergantung usahanya apa ya? Modal kerjanya mulai 1 juta sampai ke atas. Iya, sesuai dengan kemampuan di lazismu itu sendiri. Oh gitu, ya. Saya kira dan ini sudah kita anggarkan memang. Saya kira menarik, ini kan bisa untuk melawan bank titil kan, rentenir kan istilahnya. Nah betul, nah itu salah satu tujuannya. Ternyata kalau kita survei di lapangan, masih banyak umat Islam itu terbelenggu, terjebak di pola bank titil ya, atau lintas darat ya, atau ekonomi yang tidak syariah sekarang sudah menjamur di kampung-kampung, di pasar-pasar, yang namanya bank titil itu luar biasa. Dan tujuan lazismu adalah bagaimana mengentas orang-orang itu supaya tidak kena bank titil, ya kan? Dan ini sudah action, ini tidak hanya program ke depan, tapi sudah jalan ini. Kita sudah punya nama-nama seseorang yang kena bank titil, kemudian kita tutup, kemudian orang itu kita beri modal, kita dampingi sampai tujuan utamanya adalah bagaimana kita merubah dari mustahik menjadi muzaki, Ustaz. Jadi orang yang tangannya di bawah, sekarang bagaimana ke depan di training, di edukasi dan sebagainya tentang entrepreneur muslim sehingga menjadi tangannya di atas, menjadi orang muzaki. Ya, poin berikutnya Ustaz. Ya, poin berikutnya. Apakah ada program semacam bedah rumah misalnya? Karena kita lihat bahwa di Malang ini kan ada rumah-rumah yang memang tidak layak huni juga. Ada nggak program yang mengarah ke sana? Alhamdulillah. Jadi program bedah rumah secara utuh di lazismu belum. Hanya kemarin, beberapa bulan kemarin kita membantu untuk bangun WC. Ya, WC ya. Kemudian rumah-rumah yang bocor, terutama di daerah yang kemarin itu di daerah Sukun ya. Oh, gitu ya. Rumahnya bocor, rumahnya hancur lah. Terus kita bangun secara maksimal kita, sampai mulai lampunya kita urus dan sebagainya. Jadi bedah rumah secara utuh kita masih belum, dan itu memang program ke depan. Tetapi yang sudah dilakukan di lazismu adalah membangun WC umum. Oh, gitu. Kemudian membangun ini air pompa ya, sehingga digunakan untuk masyarakat sekitarnya. Sama rumah-rumah kumuh yang di daerah Berantas, di daerah Sukun yang sangat nggak layak pakai rumahnya itu, layak huni gitu ya. Terus alhamdulillah kemarin kita terjun dan kita bangun. Ya. Walaupun jumlahnya nggak banyak, tapi sudah ada ke sana kita, sudah berjalan itu. Sudah mulai. Nah, kembali pada tadi kesalehan pribadi maupun kesalehan sosial. Ya. Ada kalanya kita kesalehan pribadi, ya orang soleh secara pribadi, ibadahnya kuat misalnya, ibadah kuat. Ya, sholat dan seterusnya. Tapi terkadang pelit secara ekonomi gitu. Nah, ini problem yang mendasar apa, Ustaz? Ya. Memang fakta di lapangan seperti itu memang. Jadi kita hanya sekedar ibadah rutinitas, ibadah ritual, tapi proses untuk implementasi makna sholat misalnya, bagaimana kepedulian manusia itu nampaknya perlu ada tarbiyah, perlu ada proses pendidikan agar tidak hanya kita asyik khusyuk di sholat secara hablum, tapi bagaimana implementasi hablum nasnya, sehingga
ibadah itu harus berdampak sosial, itu yang benar. Ya, ya. Jadi tidak cukup kita bangga dengan ibadah ritual, seremonial, tapi harus ditingkatkan menjadi ibadah yang sifatnya sosial. Ya. Ya. Bukankah sholat itu diawali dengan takbir, ya, kemudian diakhiri dengan salam. Salam itu adalah wujud daripada kecintaan, peduli terhadap sesama. Assalamualaikum melihat kiri dan assalamualaikum melihat kanan. Ini adalah bentuk bagaimana kita bermasyarakat, ada peduli, ada empati, ada kepedulian secara sosial, itu harus ada. Dan ukurannya kalau orang mukmin itu kalau sosialnya lemah, ya, terus imannya kuat, itu tidak sempurna. Karena dalam firman Allah, justru orang yang sukses itu adalah orang yang cerdas membangun hablum minallah dan hablum minannas. Ini difirmankan oleh Allah, duribat alaihimud dillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Artinya apa? Artinya bahwa Allah akan menghinakan kepada seluruh manusia tanpa kecuali, ya. Manusia itu oleh Allah kecuali, ya, maksud saya. Kecuali orang-orang yang cerdas hablum minallah, yaitu beriman dan bertakwa secara individual dan beriman bertakwa secara sosial. Dan orang yang seperti itu insya Allah adalah orang yang sukses. Sukses ibadah ritualnya, sukses ibadah rutinitasnya, tapi juga sukses ibadah secara sosialnya. Itu yang sempurna. Ya. Nah, ya, jadi kita jangan bangga hanya sekedar rajin sholat, tetapi kepedulian sosialnya nggak ada. Ya. Nah, Islam dituntut ke depan harus kepedulian sosial ditingkatkan. Apalagi saat ini kita di tengah-tengah krisis multidimensional, krisis ekonomi dan macam-macam di tengah pandemi COVID-19 ini, Ustaz. Ya, poin berikutnya, Ustaz. Ada sebaliknya, orang mungkin saleh secara sosial dia rajin menyumbang dan seterusnya. Tapi si lain, kalian pribadinya malah buruk, sholat jarang. Nah, ini sebaliknya, ini seperti apa ini, Ustaz? Ini kan terjadi di masyarakat kita kan, orang yang sedakonya banyak, begitu nyumbang ke masyarakat mari, tapi sholat saja malas gitu. Gimana, Ustaz? Ibadahnya malas. Jadi memang sekali lagi di lapangan sikap seorang Muslim itu juga ada seperti itu. Semangat sosialnya bagus, kepeduliannya bagus, loman, dermawan, nyaknyok istilahnya luar biasa. Ya. Tetapi kembali kepada keimanan secara individual, takwa secara individual lemah. Kenapa dari seperti itu? Satu, tentu yang pertama yang sangat berpengaruh adalah lingkungannya. Dia berkawan dengan siapa? Kalau mereka berkawan dan orang-orang yang religius, yang aktif di ngaji misalnya, aktif di masjid taklim, insya Allah ada perubahan. Maka disinilah pentingnya dakwah, disinilah pentingnya tarbiyah, disinilah pentingnya pendidikan. Dan ini tugas kita semua, ya. Tugas kita semua untuk mentarbiyah orang-orang seperti itu agar mereka harus hidup itu harus seimbang. Karena salah satu sifat Islam, ajaran Islam itu ada tawazun, ada keseimbangan, ya, seimbang dalam arti dunianya, seimbang dalam arti akhiratnya. Ya. Seimbang di bidang sosialnya, harus seimbang di bidang individualnya, yaitu keimanannya. Maka perlu wong soleh kumpulono itu penting. Ya. Harus banyak silaturahim, banyak ngaji, itu akan menyebabkan adanya perubahan. Karena sesungguhnya dakwah intinya adalah perubahan, gitu kan? Perubahan dari menjadi orang yang awalnya soleh, sosialnya bagus, bagaimana bisa pelan-pelan menjadi soleh secara individual, atau sebaliknya, soleh secara individualnya bagus, harus ditingkatkan jadi soleh secara sosial, kan itu? Bukankah Allah firman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib sebuah umat sebelum itu merubahnya. Maka disinilah pentingnya kesadaran, keilmuan, kesadaran, keimanan, dan seterusnya. Ya. Mungkin itu sebentar, Ustaz. Ada lagi yang perlu ditanyakan, Ustaz? Ya. Sehingga poin pentingnya adalah momentum Idul Korban ini adalah bagaimana menyeimbangkan antara kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Itu intinya itu saja. Iya. Jadi ibadah kurban itu sesungguhnya bukan sekedar rutinitas atau ritualitas, ya. Ya. Penyembelihan hewan kurban.
Ya, ya, pada hari raya Idul Adha atau ya, pada hari Tasyrik, ya. tetapi juga merupakan transformasi karakter orang yang berkorban menjadi muslim yang bertakwa, yang memiliki multi keseluruhan sosial, Ustaz. Gitu ya. Itu harus kita angkat, multi Ya, keseluruhan sosial ini harus kita angkat di ya, saat kita mengalami krisis multidimensional, terutama ekonomi di era COVID-19 ini. ya. Peduli sosial harus kita tingkatkan, Ustaz. Ya, artinya efeknya bukan hanya pada Idul Kurban ini saja, tapi kan seterusnya kan begitu ya. Tidak hanya pada momen ini kan, tapi kan seterusnya. Ketika orang punya itu kan punya harta lebih ya harus berbagi dengan sesama kan begitu ya. Betul, betul. Ya. Catatan terakhir, Ustaz Anas, kira-kira apa pesan yang mau disampaikan terutama bagi umat Muslim, bagi kita semua Indonesia yang sedang jadi melaksanakan intinya bahwa kalau kita bicara tentang Idul Adha atau Idul Kurban, itu bagaimana momentum ini harus kita jadikan sebagai sarana untuk membangun keseluruhan sosial, keseluruhan pribadi dan keseluruhan sosial. Artinya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah sosok yang layak kita contoh, kita teladani, ya. Karena Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang sukses mentarbiyah, mendidik anaknya, sehingga muncul Ismail di era milenial ini harus kita munculkan, ya. Kemudian Ismail sendiri adalah seorang nabi yang memiliki keseluruhan individu yang luar biasa, ketaatannya kepada Allah, ketaatan pada orang tuanya, itu juga akibat daripada tarbiyah Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu saya katakan bahwa berkorban itu adalah hamba Allah yang sukses dan merdeka dari penjajahan hawa nafsu. Jadi sesungguhnya kurban, Ustaz, itu adalah menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Maaf, saya menggunakan istilah kebinatangan. Jadi berkorban itu sesungguhnya simbol untuk menyembelih sifat-sifat murka, sifat-sifat tamak, sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat yang nafsu, sifat-sifat amarah, sebagainya. Itu harus kita sembelih. Itu bentuknya itu sebenarnya. Jadi menyembelih proses itu apa? Menghilangkan qalbun marid, hati yang sakitnya harus kita sembelih. Itu, Ustaz. Ya, saya kira itu, Ustaz Anas Yusuf. Baik, terima kasih, Ustaz. Terima kasih telah berbincang. Semoga bermanfaat. Ya, bermanfaat bagi kita semua sehingga momentum Idul Kurban ini sebagai mampu membangun kesalehan pribadi dan kesalehan sosial bagi kita semua, terutama saya dan dengan juga. Saya kira itu, Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada perbincangan berikutnya.